supaya tidak terjadi lonjakan gula. Cara paling mudah adalah kalaupun makan itu ada kaedahnya. Jadi kalau Anda tidak mau gula darah Anda naik setelah makan dengan cepat yang itu bisa menjadi banyak penyebab penyakit, maka makalah karbohidrat itu di terakhir. Itu ilmunya. Supaya tidak terjadi lonjakan gula. Lonjakan gula ini kalau Anda tanya pada ahlinya, salah satu biang kerok dan salah satu penyebab dari berbagai macam penyakit-penyakit degeneratif yang kita kenal, dengan salah satunya itu adalah bukan lonjakan gula tapi efeknya itu ke insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Insulin yang tidak bisa lagi memasukkan gula ke dalam sel karena sudah lemot. Oke, saya kasih di situ, potong dulu, kita belajar bagaimana caranya untuk mengatasi supaya si insulin ini bisa bekerja. Pertama tadi sudah, supaya nggak terjadi lonjakan gula. Berarti kalau Anda mau makan apapun, pastikan Anda makan sayur-sayuran dulu atau buah-buahan dulu sebelum makan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Nanti Bapak ambil ya, jangan lupa. Terus glucose spike itu atau lonjakan gula itu biang kerok banyak masalah di zaman sekarang. Ya. Berarti caranya supaya tidak terjadi lonjakan gula setelah makan, caranya gimana? Paling aman apa? Jangan makan gula. Terutama gula-gula yang gula olahan. Ya, gula olahan. Contoh gula olahan apa? Roti. Roti kan gula olahan. Ada gulanya dan ada terigunya, kan gitu. Kemudian apalagi cara berikutnya? Cara berikutnya adalah sebelum Anda makan makanan-makanan yang tinggi gula tadi itu, kalau katakanlah belum bisa menghindari atau mendisiplinkan diri, Anda minum cuka. Cuka apa aja? Yang jelas bukan cuka dapur. Kalau cuka dapur sintetik, yang saya maksud ini cuka apel, cuka nanas, ya, cuka madu, cuka tebu, anti cuka. Itu. Yang kedua. Yang ketiga apa? Gunakan otot Anda setelah makan itu. Dalam bentuk apa? Entah jalan, nyuci mobil, bersihin jalan, nyapu jalan, ngepel jalan, misal. Atau masjid Anda mau. Pokoknya gunakan otot setelah itu. Itu yang ketiga. Ya kan? Kemudian apa lagi caranya? Nah ini dia. Cara berikutnya adalah perbanyak otot dalam tubuh Anda. Cara memperbanyak otot berarti makan daging, dokter? Bukan. Latihan beban. Dokter, mohon maaf, beban saya sudah sangat banyak, istri, anak, suami. Bukan itu yang saya maksud. Ototnya dikasih beban. Ya. Iya, makasih ya Mas. Kok senyum terus? Ototnya dikasih beban. Ini beban. Tuh, 2, 3, sampai 100 kali. Kan pegel. Oh, udah pegel, bagus tuh. Dia kebentuk otot yang baru. Gitu. Makanya dalam olahraga ada olahraga kardio kan. Ada olahraga kardio, ada olahraga beban. Nah, dua-duanya bagus saja, tapi kalau Anda mau katakanlah sel-sel tubuh Anda atau sel-sel kita termasuk organ-organ kita tuh punya kemampuan untuk menyerap makanan lebih baik lagi, maka salah satu solusinya adalah perbanyak massa otot. Perbanyak massa otot. Berarti kalau ibu-ibu gimana? Nggak masalah, nggak bakal jadi steril kok, nggak bakal jadi koker gitu, nggak. Tapi dia ototnya berisi. Itu nggak gelambir-gelambir mungkin orang Jawa bilang. Ya. Kemudian apa lagi Bu yang bisa kita kerjakan supaya ini aja Anda kerjakan ya, ini aja Anda kerjakan. Coba aja lihat, banyak sekali keajaiban-keajaiban tubuh, karena memang tubuh kita itu kalau benar bahan bakunya, bagaimana cara kita mengolahnya, kelar banyak masalah. Ya, kemarin di sana saya cerita juga ada orang yang subhanallah dari berat badan 115 kilo terus turun dalam 7 bulan menjadi sekitar 87 kiloan, modalnya cuman 3 atau 4 tadi saya sampaikan tadi tuh. Tambah satu lagi jalan tiap hari 30 menit.
jalan. Cuman itu doang. Jadi mulai sekarang coba dirutinkan berjalan. Ya. Berapa lama? 30 menit. Kalau bisa jalannya menanjak lebih bagus. Ya. Jadi kalau Anda di rumah punya treadmillnya itu nanti dinaikkan sudutnya itu menjadi sudut yang maksimal sekitar 15 derajat biasanya, nggak usah cepat-cepat, sekitar 3 km per jam aja kecepatannya. Itu Anda lakukan selama 30 menit, jadi patokannya 3, 15, 30. Kecepatannya 3, sudutnya 15, lamanya 30. Kerjakan tiap hari. Berarti kalau nggak ada punya treadmill gimana? Tuh tangga kerjain. Itu efeknya Masya Allah spektakuler. Ya, tubuh kita tuh sudah mulai terbentuk, terbangun ototnya kayak begitu. Jadi itu. Nah, apalagi yang bisa kita kerjakan Bapak sekalian supaya tadi tidak terjadi lonjakan gula tadi, ya. Yang tentunya sumber-sumber gulanya kita stop atau kurangi, atau makanlah atau carilah gula-gula itu yang Anda kasih jaketnya atau pelindungnya, jaketnya maksudnya gitu. Contoh begini, apa ya? Nasi lah, nasi misalkan Anda makan nasi, boleh nggak makan nasi? Ya boleh lah, tapi nasi zaman sekarang jujurly sebagian besar kan nggak punya jaket, nggak punya seratnya lagi, habis semua dalam proses pengolahan tadi. Ya, apa yang terjadi Bu sekalian? Akhirnya yang terjadi adalah nasi tadi itu, atau ya nasi yang kita makan itu setelah dimakan zup langsung naik gulanya, belum lagi digoreng loh, belum. Caranya gimana supaya nasinya tidak menyebabkan gula itu meningkat atau lonjakan gulanya sangat tinggi? Maka cara paling mudah adalah kasih dia jaket. Jaketnya nasi apa? Serat. Bagaimana dapat seratnya? Paling gampang Anda masukin ini aja, kayak visio kayak begini ke dalam nasinya, campur sama nasinya, kasih minyak. Entah ini boleh, minyak zaitun boleh, itu yang pertama. Yang kedua apa? Anda kasih biji-bijian, masukin biji wijen, kacang hijau ke dalam nasi tadi. Atau kalau enggak kasih rempah-rempahan kayak begini, entah jahe, entah lengkuas kayak orang bikin nasi liwet. Tuh, bisa. Atau kalau enggak nasinya, berasnya diganti dengan umbian atau beras-beras yang masih berserat. Contohnya apa? Beras coklat, beras merah, beras hitam, contoh. Ya. Jadi berarti simple dong kalau mau hidup sehat, simple, tapi godaannya yang berat. Nanti kita lihat aja nanti siang Anda makan apa. Kata guru saya, sebaik-baik ilmu itu yang diamalkan. Udah dikasih tahu kan? Udah dikasih tahu. Berarti siang nanti kalau Anda pergi makan ke warteg, misal nasinya boleh nggak? Boleh. Kalau ada nasi merah. Kalau nggak ada nggak usah pakai nasi, beli lauknya aja. Sayurnya, proteinnya, sambelnya, kerupuk nggak dulu. Misal kayak begitu. Kenyang nggak? Kenyang. Sebenarnya kalau Anda proteinnya lebih banyak, Anda loading, kenyang lebih lama karena karbohidrat itu bikin cepat lapar. Itu ilmunya sebenarnya. Makanya kalau Anda misalkan ya datang ke restoran, di restoran itu sebelum Anda makan makanan utama, tiba-tiba disuguhin sama dia kerupuk, roti-rotian, itu bikin Anda cepat lapar. Nanti habis dia makan lapar lagi, sehingga Anda pesan lagi. Itu triknya restoran. Ada ilmunya di situ, ya. Nah itu caranya Bu sekalian. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan supaya tadi kan mengurangi lonjakan gula tadi. Tadi berjalan juga bisa, atau Anda minum cuka juga bisa, seterusnya ya. Atau rimpang-rimpang kayak begini nih. Ini juga kayak begini nih ya, kunyit, ya.